Dalam beberapa video Bapak di YouTube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1. Esra 2 ayat 5 versus Nehemia 7 ayat 10. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11. 2 Samuel 8 ayat 9 sampai 10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 10 dan masih banyak lagi. Saya pernah membaca satu penjelasan bahwa itu hanya masalah pembulatan pada angka. Tapi menurut saya tidak masuk akal sebab pembulatannya terlalu jauh, bahkan perbedaan angka-angka itu bedanya ribuan bahkan puluhan ribu. Alkitab kita yang asli itu kan disalin. Nah, itu namanya manuskrip. Kalau yang bentuk aslinya namanya autograf. Ya, kalau asli ini, misalnya ini asli autograf. Kalau sekarang fotokopi aja. Begitu fotokopi pasti sama. Ya. Tapi kalau disalin tangan, itu memungkinkan untuk terjadi kesalahan penyalinan. Ya, itu namanya problem manuskrip. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup bagus ditanyakan kepada pendeta Esra Soru ini. Kalau memang Alkitab ini benar-benar firman Tuhan, kenapa banyak sekali ayat-ayatnya bertentangan? Kalau ayatnya bertentangan, ini tidak masuk akal. Ini bukan firman Tuhan. Tapi jawaban dari pendeta Esra Soru ini sungguh mengejutkan jemaatnya, di mana dia mengatakan dulu itu tidak ada mesin fotokopi. Makanya ini salah karena ini disalin, ini kesalahan penyalinan. Tapi kalau pendeta Esra Soru ini mengatakan itu kesalahan penyalinan, kenapa Al-Quran itu tidak pernah berubah dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ini? Kan di masa Nabi Muhammad SAW itu belum ada komputer, belum ada mesin fotokopi. Kenapa Al-Qur'annya bisa sama, tapi kenapa Alkitab itu tidak bisa sama? Bahkan banyak sekali ayat-ayatnya yang bertentangan. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan seperti apa jawaban dari pendeta Esra Soru ini selengkapnya. Sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Dalam beberapa video Bapak di YouTube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1. Esra 2 ayat 5 versus Nehemia 7 ayat 10. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11. 2 Samuel 8 ayat 9 sampai 10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9 sampai 10 dan masih banyak lagi. Saya pernah membaca satu penjelasan bahwa itu hanya masalah pembulatan pada angka. Tapi menurut saya tidak masuk akal sebab pembulatannya terlalu jauh, bahkan perbedaan angka-angka itu bedanya ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah ayat-ayat ini bisa membatalkan pernyataan Pak Pendeta bahwa Alkitab tak mungkin bertentangan? Mohon penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versi 2 Tawarik 22 ayat 2. Ini tentang Raja Ahasia ya. Ia berumur 22 tahun pada waktu dia menjadi raja. Dan setahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri Raja Israel. Dia jadi raja umur 22 tahun. 2 Tawarik 22 ayat 2. Ahasia berumur 42 tahun. Pada waktu dia menjadi raja dan setahun lamanya dia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. Berarti orang yang sama. Ya. Betul-betul orang sama. Ahasia. Raja-raja bilang jadi raja umur 22 tahun. Tawarik bilang jadi raja umur 42 tahun. Ada selisih 20 tahun. Nah, saya baca banyak komentar tentang ini ya. Ya, ada banyak yang memberikan usulan-usulan pendapat, tapi saya rasa tidak memadai. Ya, tidak memadai. Alasan-alasan yang dibuat itu terlalu lemah untuk membela atau menjawab pertentangan seperti ini. Ya. Kita tahan sejenak. Jadi kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan pendeta Esra Soru ini. Jadi kalau ada orang bertanya ke pendeta yang lain, kenapa banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan, kemudian pendeta itu memberikan jawaban, itu pendeta itu jawabannya itu terlalu lemah. Jadi seolah-olah yang paling benar itu adalah pendeta Esra Soru. Jadi kita juga akan mendengarkan seperti apa sebenarnya jawaban dari pendeta Esra Soru ini. Kenapa dia menyalahkan pendeta yang lain? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan. Dan memang aneh kalau di dalam 2 Tawarik dibilang Ahasia jadi raja umur 22. 42. Yang Tawarik 42. Masalahnya ayahnya Ahasia ini namanya Yoram. Nah, sekarang lihat 1 Raja-Raja 21 ayat 5. 1 Raja-Raja 21 ayat 5. Yoram berumur 32 tahun pada waktu dia menjadi raja. Berarti bapaknya, ayahnya Ahasia itu jadi raja umur 32 tahun. Ya kan? Lalu ayat 20-nya. 1 Raja-Raja 21 20. Dia berumur 32 tahun, ya Yoram, pada waktu dia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem dan dia meninggal. Berarti Yoram meninggal umur berapa? 40.
40. Bagaimana Yoram meninggal 40? Anaknya Ahasia waktu mengganti dia umur 42. Betul. Kok anak lebih tua dari bapak? Ya kan? Nah itu memang menjadi kesulitan. Ya, menjadi kesulitan di situ. Nah saya bilang tadi bahwa memang ada yang mencoba menjelaskan, tapi penjelasannya menurut saya tidak memadai. Saya membaca banyak komentar tentang ini dan mayoritas penafsir itu mengatakan bahwa memang di sini ada problem manuskrip, di mana ada salinan yang salah. Ya, ada salinan yang salah. Bahkan ada penjelasan mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penyalinan. Ini kan Alkitab kita yang asli itu kan disalin. Nah, itu namanya manuskrip. Kalau yang bentuk aslinya namanya autograf. Ya, kalau asli ini, misalnya ini asli autograf. Kalau sekarang fotokopi aja. Begitu fotokopi pasti sama. Ya. Tapi kalau disalin tangan, itu memungkinkan untuk terjadi kesalahan penyalinan. Ya, itu namanya problem manuskrip. Ya. Nah, jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Suru ini. Cuma di Alkitab, anaknya lebih tua dari bapaknya. Anaknya duluan lahir, baru lahir bapaknya. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, bagaimana cara kita mengetahui sebuah kitab suci itu benar-benar firman Tuhan? Jika sebuah kitab suci itu benar-benar firman Tuhan, tentu di dalamnya itu tidak ada bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau ada yang bertentangan, itu bukanlah sebuah kitab suci, tapi itu adalah karangan dari manusia. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya dan planet-planet yang lain, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Dijelaskan di sebuah kitab suci, tapi itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka itu bukanlah sebuah kitab suci. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa di situ tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Kalau nggak ada matahari, pohon ini nggak akan hidup. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang darat, baru tercipta burung. Burung ini kan binatang darat. Dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi yang sekarang kita lihat, lebih sering orang di pegunungan merasakan gempa. Dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi. Dikatakan di dalam Alkitab, bahwa langit itu punya tiang, datar seperti uang koin, dan mengapung di atas air. Tapi astronot tidak menemukan bahwa bumi ini mengapung di atas air. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Dan pendeta Esra Suru mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab yang bertentangan itu salah salin. Al-Quran dulu disalin juga, enggak difotokopi dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu dimanapun tetap sama ayatnya. 6.666 ayat, enggak ada yang bertentangan. Jadi mungkin cukup sekian, silahkan dibagikan videonya agar saudara-saudara kita yang lain juga bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.